Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Di Sayyidul Ayyam, di Jumat yang mulia ini, kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kekuatan iman dan Islam. Karena dengan kekuatan inilah mampu kita untuk berubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah hendaknya kita dalam hal menjalankan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini mari sejenak kita mendengarkan sirah sahabat. Biasa mungkin kita dengar sirah nabawiyah, sejarah Nabi, tetapi di sini adalah kisah-kisah sejarah sahabat. Siapa itu sahabat? Orang yang dekat dengan Nabi, itu bersama Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia pun mati insya Allah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sahabat. Tapi ada mungkin orang yang hidup bersama Nabi, dekat dengan Nabi, tidak beriman kepada Nabi, dan bahkan ia mati tidak dalam keadaan beriman. Dia tidak disebut sahabat. Siapa contohnya? Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Talib. Nauzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini kami temukan dalam kitab Ashabur Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Dari 140 sahabat, ada satu orang sahabat yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat ataupun manusia yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Siapakah dia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dialah Julaibib radhiyallahu anhu. Siapa Julaibib? Julaibib, dia dilahirkan tidak diketahui siapa ayah dan ibunya, dan bahkan dia orang yang sangat-sangat mempunyai raut wajah yang kurang sempurna. Dia orangnya hitam, sangar, pendek. Dia adalah orang yang miskin, tidurnya di tenda-tenda. Tetapi insya Allah disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalannya itu adalah baik, dan dia selalu berada di saf depan sholat di Masjid Nabawi. Subhanallah. Al-Kisah, ketika selesai sholat, Rasulullah memegang tangan Julaibib dengan nada yang sangat-sangat lunak sekali. Wahai Julaibib, apakah engkau kepengen menikah? Ketika itu Julaibib tidak ada sedikit pun merasa dia itu kecewa atas dirinya, nasib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tersenyum. Dan dia berkata, apakah ada orang yang mau sama saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di hari kedua Rasulullah juga menanyakan hal yang sama. Wahai Julaibib, apakah engkau kepengen menikah? Julaibib juga jawabannya seperti itu, tersenyum. Apakah ada orang yang kepengen sama saya, ya Rasulullah? Hari ketiga pun Rasulullah tetap menanyakan yang sama, apakah engkau kepengen menikah? Julaibib menjawab, apakah ada orang yang kepengen kepada saya, ya Rasulullah? Yuk kita pergi kepada rumah pemuka Ansor. Ada anak gadisnya saya lihat. Datanglah Rasulullah bersama Julaibib. Alangkah senangnya pemuka Ansor waktu itu ditanyakan, wahai Rasulullah, apa maksud kedatanganmu datang ke sini, wahai Rasulullah? Ketika itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, aku
kepengen menjodohkan anak gadismu. Alangkah gembiranya pemuka Ansar, dia menyangka yang akan menikahi putrinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan untukku, tetapi adalah untuk Julaibib. Dikala itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terperanjaklah ayah dari mana anak gadis tadi pemuka Ansar. Tidak, wahai Rasulullah, kalau untuk Julaibib saya tidak mau. Dia orangnya miskin, pendek, hitam, sangat, tak ada ayah, tak ada ibu. Ketika itu berundinglah dulu dengan istrimu. Berundinglah pemuka Ansar dengan istrinya. Wahai istriku, Rasulullah kepengen menikahkan anak gadis kita dengan Julaibib. Akhirnya terperanjak. Tidak dengan Julaibib. Ketika itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih kamar sebelah anak gadis daripada pemuka Ansar tadi. Berkata kaum muslimin yang berbahagia, wahai ayah, wahai ibu, saya mendengarkan pembicaraan ayah dan ibu. Kalau demikian saya mau bicara boleh atau tidak boleh, silakan. Siapa yang meminta itu, wahai ibu? Wahai ayah, yang meminta itu adalah Allah dan Rasulnya. Subhanallah, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 36, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain atau yang baik tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat, dan sesat yang nyata. Rasulullah SAW meminta, wahai ayah, tidak akan ada membawa keburukan bagi kami dan bagi keluarga kami. Saya siap, wahai ayah, nikahkan saya dengan Julaibib. Subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala. Dikala itulah Rasulullah SAW menyampaikan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk rupamu, kepada paras wajahmu, kepada dirimu bagaimanapun bentuknya, akan tetapi yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hatimu dan amal perbuatanmu. Saya menyaksikan Julaibib adalah orang soleh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Tak tahu oleh kita siapa di kampung kita orang yang sedang tahu ini, orang yang mulia hatinya dan amal perbuatannya. Mungkin kita tidak memperdulikan mereka, tidak memperhatikan mereka, tetapi insya Allah di langit dikenal. Subhanallah, inilah Julaibib. Makanya ini hikmah dan peristiwa nyata terjadi sekarang ini. Berapa banyak kita di antara kita yang tidak lagi setuju kepada calon-calon menantu kita gara-gara miskin, gara-gara raut wajahnya. Nauzubillah. Makanya kata Rasulullah, kalau menikah kalian utamakan 4 yang pertama. Apa itu? Utamakan dulu wajahnya, memang betul yang pertama. Lihat apakah dia ganteng atau cantik. Tapi kalau tidak ada, seperti Julaibib tidak ada pada dirinya, turun yang kedua, keturunannya harus tahu oleh kita keturunan yang baik-baik. Tetapi lihat Julaibib, tak ada ayahnya, tak diketahui ibunya. Kalau bahasa kita anak haram, anak gampang, nauzubillahi min dzalik, itu salah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Orang tuanya lah yang berdosa. Dosa keturunan tidak ada, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah paham. Kalau ada anak yang seperti Julaibib ini tapi amalnya baik, subhanallah, itulah orang-orang yang mulia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Kalau tidak ada dalam keturunannya hartanya, dia tidak kaya. Tengok Julaibib, orang miskin. Dan yang keempat, agama. Tapi yang keempat inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utamakan agama agar kalian bisa
akhirat. Agama yang diutamakan ini perintah Rasulullah SAW. Kenapa kita sekarang mencari menantu? Kita hanya mencari apa kerjanya, apa kedudukannya, dan segala macamnya. Mungkin kita memang mengharapkan itu, tapi tidak ada yang sempurna, kaum muslimin yang berbahagia. Tidak ada satupun yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya adalah agama. Sudah kita tanya. Kemarin kami BPM 4 nasihat perkawinan di kantor. Nauzubillah, 10 pasang calon pengantin, 1 orang pun tidak ada yang sholat. 1 orang pun tidak ada yang sholat. Nikah adalah ibadah, sementara sholat adalah kunci ibadah. Kalau kalian tak sholat, tidak akan dipandang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara bersama di kampung ini, itulah yang harus kita utamakan sekarang. Sholat, sholat, dan sholat. Bukti apa? Kalau sholat yang di langit akan kenal dengan kita. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat. Sekarang kita kepengen kenal, pakai Facebook, pakai WA, pakai Instagram, ribuan teman kita, pakai YouTuber dan segala macamnya. Silahkan kaum muslimin yang berbahagia. Di dunia orang mengenali kita, tetapi apakah di langit mengenal kita? Jarang kaum muslimin yang berbahagia. Inilah khusus untuk anak-anak muda kami, generasi muda, yuk supaya yang di langit kenal dengan kita. Datang ke masjid, sholat jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita tinggalkan. Karena walaupun belum bisa kita berbuat baik, tetapi insya Allah sholat jangan pernah kita tinggalkan. Dengan sholat inilah insya Allah hidayah akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga karena taat kepada Allah dan Rasul. Insya Allah. Siapa di antara kita sekarang ini? Mungkin ulama-ulama kita. Kita lihat di surat Al-Qur'an khususnya. Mulia-mulia karena mereka. Karena Rasul tidak mewariskan yang lain. Hatta tidak diwariskannya. Tetapi al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan insya Allah kaum muslimin yang berbahagia. Ayo singkat cerita, ketika nikah Julaibib dengan anak gadis dari malam pertamanya, ketika itu seruan jihad datang. Wahai Julaibib, kita perang malam ini. Perang apa? Perang Uhud. Timbullah ketika itu Julaibib bertanya-tanya, apakah saya ikut jihad atau saya habiskan malam pertama. Dia berunding kepada istrinya, bagaimana wahai istriku, pergi jihad? Ya Julaibib abang, itu adalah panggilan Allah dan Rasulnya. Sementara malam pertama kita bisa lanjutkan nanti, baik pun kalau tidak di dunia, di surga nantinya insya Allah. Ketika itu singkat cerita, selesai perang kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah merasa kehilangan. Wahai sahabat, apakah kalian merasa kehilangan? Tidak ya Rasulullah, tak ada yang hilang. Apakah kalian merasa kehilangan? Tidak ya Rasulullah. Sekali lagi, apakah kalian merasa kehilangan? Memang kalian tidak merasa kehilangan, saya merasa kehilangan. Siapa dia? Julaibib. Cari Julaibib. Julaibib bagian diriku dan diriku bagian Julaibib. Ini kata Rasulullah SAW. Ditemukanlah Julaibib dalam keadaan meninggal dunia, dan di sekelilingnya ada 7 orang kafir sudah dibunuhnya. Subhanallah. Makanya Rasulullah menyatakan waktu itu, dia yang mengamankan Julaibib dan dia menyolatkan Julaibib. Julaibib insya Allah masuk surga syahid. Dialah yang akan direbutkan oleh bidadari surga. Kenapa? Malam pertama ia lewatkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya kaum muslimin yang berbahagia? Inilah seorang istri yang soleha. Adakah istri kita seperti ini? Memang kita tidak jihad mengangkat senjata, tetapi ketika mendengar hayya 'ala shalah, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah orang rumah kita mengingatkan kita sholat Pak, sholat. Adakah? Kalau ada, insya Allah kita mendapatkan istri yang soleha. Mudah-mudahan demi untuk keselamatan kita, marilah sama-sama kita sekurangnya mentauladani kisah Julaibib ini. Walaupun kita tak punya harta, tak ada orang kaya di daerah Surabaya, tak ada yang punya jabatan, tetapi ingatlah, yang paling tinggi nilainya adalah hati kita. Muliakan hati kita, perbuatan kita, baikkan hati kita, jangan berbantah-bantah, tingkatkan hubungan silaturahim. Mudah-mudahan selamat kita dunia dan akhirat kelak. Fa'tabir ya bil absar la'allakum turhamun.